going thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jabri Alfian, NIM 194231080. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekonomi mikro Islam yang bertema perilaku produksi dalam ekonomi mikro Islam. Dalam kerangka kehidupan ekonomi, aktivitas produksi merupakan elemen penting yang sangat menentukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Bahkan barangkali tak salah bila kemudian yang menjadi urat nadi dalam semua level kegiatan ekonomi. Sebab tanpa diawali proses produksi, kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa tidak akan pernah ada. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja, berusaha, serta mengikuti sunatullah. Seluruh kegiatan ekonomi masyarakat pada akhirnya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Dalam konteks perintah memproduksi barang misalnya harus diyakini mengandung nilai maslahat. Nilai maslahat merupakan segala bentuk kegiatan dan keadaan baik material maupun imaterial yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai kehidupan dan makhluk paling mulia. Secara umum, produksi merupakan suatu proses menghasilkan suatu barang dan jasa atau proses peningkatan utility suatu benda. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi, yakni 1. Sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa, 2. Tenaga kerja, 3. Modal, dan 4. Kewirausahaan. Namun, seiring dengan laju perkembangan zaman yang terus berjalan menuju titik kompleksitasnya, semakin tampak di hadapan mata bagaimana tuntutan kehidupan telah mendorong hampir seluruh umat manusia, khususnya para pelaku kegiatan ekonomi, untuk terus bergelut secara ekstrim dalam upaya memenuhi kehidupan hidupnya. Dari sini kemudian muncul sebuah anonim sosial yang mengakibatkan perubahan cara pandang manusia dalam melihat, memenuhi, memahami, dan menjalankan orientasi hidupnya. Indonesia yang merupakan negara berkembang senantiasa berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan. Salah satunya dengan pembangunan ekonomi yang tujuannya untuk menguatkan perekonomian dalam negeri. Kemajuan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, menambah peluang kerja, meningkatkan penghasilan, dan menekankan kesenjangan antar berbagai daerah. Salah satu upaya demi memajukan pembangunan ekonomi yaitu dengan cara pembangunan di sektor industri yang menjadi upaya jangka panjang untuk membenahi sistem ekonomi. Pembangunan di sektor industri adalah komponen dari pembangunan dalam negeri, sehingga pembangunan industri harus bisa memberi kontribusi yang bermanfaat kepada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, saat penentuan target pembangunan industri jangka panjang tidak semata-mata diarahkan untuk memecahkan persoalan nasional. Hubungan pembangunan pertanian dan industri dalam persoalan ketenagakerjaan tidak sangat penting, namun memiliki makna yang sangat luas juga strategis. Dalam sebuah pembangunan di sektor pertanian akan bisa sukses apabila didukung oleh sebuah pembangunan di sektor industri. Demikian pula sebaliknya, sebuah pembangunan di sektor industri bisa berhasil dan dengan sempurna jika didukung juga oleh kesuksesan dalam pembangunan di sebuah sektor pertanian. Pada pembangunan sektor industri ditujukan agar lebih bisa meningkatkan peran dari sebuah industri kecil dan industri menengah, serta kerajinan rakyat diantaranya dengan menyempurnakan, mengatur, dan membina serta mengembangkan usaha agar meningkatnya produktivitas dan memperbaiki kualitas produksi. Dari berkembangnya industri-industri kecil juga bisa meningkatkan pendapatan para pengusaha dan pengrajin dari industri kecil dan juga produksinya. Diketahui bersama-sama bahwa aktivitas industri memerlukan suplai dari tenaga kerja di bidang pertanian. Sebaliknya juga di bidang pertanian keberkesinambungan dengan aktivitas usaha untuk menginginkan agar penambahan angkatan kerja yang dihasilkan keluarga petani tidak masuk kembali ke dalam bidang pertanian. Diharapkannya sebagian besar dari tenaga kerja bisa masuk ke sektor yang lain di luar dari pertanian seperti industri, terutama industri kecil. Teori ekonomi mikro. Teori mikroekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan pada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro konvensional ini didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi.
Perilaku individu dari setiap unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut perspesinya masing-masing. Pembahasan perilaku konsumsi ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan pada variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan. Sedangkan dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, justru faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Dalam ekonomi mikro Islam, kita menganggap bahwa basic ekonomi atau variabel-variabel ekonomi hanya memenuhi safety necessary condition, sedangkan moral dan ekonomi mikro. Isu pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah bagaimanakah masyarakat dapat dimaksimumkan. Analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan kemampuan faktor produksi maksimal barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Berdasarkan kepada kedua pemikiran ini, teori mikroekonomi bertitik tolak pada pemisalan bahwa faktor-faktor produksi tersedia selalu sepenuhnya digunakan. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Dalam teori mikroekonomi, masalah di atas dibagi dan dibedakan menjadi 3 persoalan yang ditanyakan di bawah ini, yaitu yang pertama, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksikan, bagaimanakah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan, dan untuk siapakah barang dan jasa perlu dihasilkan. Dalam teori ekonomi, pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak wujud secara fisik. Dalam mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang, melalui interaksi antara penjual dan pembeli yang berlaku dalam pasar akan dapat ditentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Teori mikroekonomi tidak menerangkan operasi keseluruhan pasar secara serentak, tetapi menerangkan tentang interaksi antara penjual dan pembeli di suatu pasar barang. Misalnya di pasaran kopi atau karet. Tingkah laku penjual dan pembeli. Aspek berikut yang dianalisis teori mikroekonomi adalah tentang tingkah laku pembeli dan penjual di pasar. Dalam analisis ini, teori mikroekonomi bertitik tolak dari 2 pemisalan. Pemisalan yang pertama adalah para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional. Pemisalan kedua adalah para pembeli berusaha memaksimumkan kepuasan yang mungkin dinikmatinya, sedangkan para penjual berusaha memaksimumkan keuntungan yang akan diperolehnya. Berdasarkan pemisalan-pemisalan tersebut, maka teori mikroekonomi menunjukkan bagaimana seorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatan untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkannya, dan bagaimana seorang penjual menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Interaksi di pasaran. Faktor aspek penting lain yang dianalisis teori mikroekonomi adalah interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor-faktor produksi. Individu-individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor produksi. Mereka menerapkan faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut seterusnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sebaliknya, penjual-penjual membutuhkan faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh sebab itu, mereka akan menjadi pembeli faktor produksi. Interaksi antar pembeli dan penjual faktor produksi diberikan pasaran faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi dan banyaknya jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Analisis ini merupakan salah satu aspek penting dari analisis dalam teori mikroekonomi. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, yaitu ada 3. Di antaranya rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua, perusahaan merupakan organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan. Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang disebut sebagai pengusaha. Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, di antaranya industri primer, merupakan perusahaan yang mengelola kekayaan alam dan mengeksploiter faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam, seperti kegiatan pertambangan, mengeksploiter hasil hutan, dan menangkap ikan tergolong industri primer. Industri sekunder merupakan perusahaan yang menghasilkan barang industri atau sepatu, baju, mobil, buku, dan sebagainya. Membangun
perumahan dan bangunan, menyediakan air, listrik, dan gas. Industri tersier adalah perusahaan yang menghasilkan jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, menyewakan bangunan. Yang ketiga, pemerintah yang dimaksud di sini adalah badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan tersebut diantaranya Badan Penanaman Modal, Bank Sentral, Parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawas kegiatan rumah tangga dan perusahaan agar kegiatan ekonomi mereka dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sirkulasi aliran pendapatan. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi mengenai corak kegiatan ekonomi yang wujud dalam suatu perekonomian, ahli-ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan. Diagram itu memberi gambaran tentang aliran-aliran, yaitu faktor-faktor produksi, pendapatan, barang-barang dan jasa, pengeluaran antara sektor dalam kegiatan ekonomi. Dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, dimisalkan bahwa pemerintah tidak wujud dan tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk aliran produksi, pendapatan, barang serta jasa dan pengeluaran antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Misalkan pemerintah tidak melakukan kegiatan ekonomi dan tidak melakukan campur tangan apapun dalam kegiatan ekonomi, maka aliran faktor produksi, pendapatan, barang dan pengeluaran dalam suatu perekonomian dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini, yaitu gaji dan upah, sewa, utang, faktor produksi, barang dan jasa, pengeluaran. Dalam diagram tersebut, perekonomian dibedakan dalam dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada para pengusaha, dan para pengusaha akan menyambut tawaran tersebut karena mereka memerlukan faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Penawaran dan penggunaan faktor produksi tersebut akan mewujudkan dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang. Keduanya terdapat pada bagian atas dari diagram yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Dapat dilihat bahwa sektor perusahaan akan memberikan pendapatan kepada berbagai jenis sumber daya ini, yaitu tenaga kerja mendapat upah dan gaji, tanah mendapat sewa, modal mendapat bunga, dan keahlian keusahaan mendapat keuntungan. Aliran dari berbagai jenis pendapatan dari sektor pengusaha memproduksi barang dan jasa bukanlah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan untung. Rumah tangga adalah pembeli dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan untung. Rumah tangga adalah pembeli barang dan jasa yang diproduksi sektor perusahaan. Berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga akan mereka gunakan untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan. Kecenderungannya ini menyebabkan dalam perekonomian akan wujud dua aliran. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi yang pembelanjaan masyarakat dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran ini bentuk uang. Aliran kedua adalah aliran perusahaan rumah tangga. Sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi yang sederhana barang, yaitu aliran barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Pergolongan dan jenis-jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi dua bagian yang menurunkan ilmu ekonomi teori dan terapan, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro khususnya mempelajari perilaku individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Analisisnya adalah yang pertama analisa biaya atau manfaat, yang kedua teori permintaan dan penawaran, yang ketiga elastisitas, yang keempat modal pasar, yang kelima industri, yang keenam teori harga, dan yang ketujuh teori produksi. Turunan atau pengembangan ilmu ekonomi mikro yaitu ekonomi manajerial, ekonomi lingkungan, ekonomi regional, ekonomi SDA atau sumber daya alam. Dengan ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Analisisnya yaitu yang pertama pendapatan nasional, yang kedua neraca pembayaran, ketiga kesempatan kerja, keempat inflasi, dan kelima investasi. Turunan atau pengembangan ilmu ekonomi makro yaitu ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi pembangunan. Jenis analisa ilmu ekonomi secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau keadaan ekonomi dengan sebenarnya.
Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Teori ekonomi didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi pada masyarakat yang disadarkan terutama mengenai sifat-sifat hubungan ekonomi. Yang menyadarkan kondisi tersebut disebut asumsi. Yang ketiga, teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Teori tersebut merupakan cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro, bertujuan untuk menganalisa dan menelaah tentang hal-hal yang perlu dilakukan mengenai suatu kejadian dalam perekonomian. Demikian akhir presentasi dari kami materi perilaku produksi ekonomi mikro Islam dalam kemaslahatan produsen hanya memproduksi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan bukan keinginan, kuantitas produksi yang tidak berlebihan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.